sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Ya, yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali bersama saya dan kali ini saya akan menunjukkan sesuatu bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru ini ya, yang lagi mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Saya akan memberikan tutorial singkat nih ya, mengenai bagaimana kita mendesain classroom kita supaya lebih menarik, tertata rapi, dan juga seluruh kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang tahun ini akan terarsip dengan rapi, tertata dengan rapi di classroom kita ya, termasuk materi, daftar hadirnya, kemudian ulangan hariannya, ulangan tengah semesternya, dan juga nih nilai-nilai dari siswa ya. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman masuk ke channel saya ini, sebenarnya materi atau video tutorial tentang Google Classroom sudah saya bahas sedemikian rupa lengkap ya di channel saya ini. Kalau teman-teman masuk ke Michael Waduwila di channelnya di sini ya, di YouTube, teman-teman klik saja di YouTube-nya, lalu silakan klik saja ya, cari Michael Waduwila di sini ya, Michael Waduwila, maka langsung dibawa ke ke channelnya ya, ke channel YouTube saya, di mana terdapat banyak sekali video-video tutorial di sini ya, video tutorial yang sangat bermanfaat nih, yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi Bapak Ibu guru. Nah, ketika teman-teman klik di sini, di playlistnya nih, di playlist saya ada yang namanya kumpulan video tutorial tentang Google Classroom. Jadi sini banyak playlistnya. Playlist itu seperti folder ya teman-teman ya, foldernya di channel YouTube. Jadi ada folder-folder yang berhubungan dengan tema-tema atau materi tertentu ya. Misalkan ini ya, yang di untuk Google Classroom sendiri saya kupas di sini cukup banyak, lengkap ya, ada 24 video, dan juga ada di playlist lainnya ya, berhubungan dengan Google Classroom. Jadi sebetulnya ada sekitar 30-an video sudah saya kupas tuntas di sana tentang Google Classroom itu sendiri. Oke, jadi silakan teman-teman dicek saja di channel YouTube saya di sini. Jadi di sini ada video-video tutorial tentang pendidikan dan teknologi di sini ya. Jadi sudah ada sekitar 100 lebih video tutorial, semuanya tentang pendidikan dan teknologi. Nah, silakan teman-teman di subscribe saja ya. Kalau misalkan di channel teman-teman yang ini subscribe-nya masih merah seperti ini, silakan diklik saja ya, diklik saja yang warna merah ini, lalu loncengnya juga dibunyikan nih ya, yang ini, supaya nanti ada notifikasi setiap hari. Maksudnya video yang terbaru dari saya akan otomatis terkirim ke Bapak Ibu, teman-temanku semuanya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita langsung saja ke tutorialnya. Kita akan langsung ke tutorialnya Google Classroom ya. Kita akan mendesain classroom kita di sana. Oke, di sini kita akan coba langsung saja masuk ke classroom. Kita akan membuat kelas yang rapi, yang bagus. Kita akan desain lengkap tahun 2021-2022. Silakan masuk dulu ke akunnya ya, masuk ke akun Gmailnya teman-teman. Kalau sudah masuk, silakan klik saja yang icon titik 9 ini ya, di Google Apps-nya. Nah, Google Apps ini kita bisa manfaatkan semuanya, karena ketika kita memiliki akun dari Gmail itu kita sudah memiliki ini semuanya ya.
akun Google ya. Jadi ketika kita mendapatkan akun, membuat akun, maka kita akan otomatis mendapatkan semua apps yang ada di sini ya, Google Apps ini. Ini free dan gratis buat kita. Termasuk ini Google Drive-nya untuk penyimpanan, kemudian untuk Gmail-nya, Google Meet-nya, dan lain-lain. Semuanya sudah saya bahas di video saya ya, teman-teman, di channel saya ya. Silakan dicek saja di sana. Termasuk tentang YouTube juga sudah saya bahas, bagaimana mengupload video, mengedit mengedit nama YouTube-nya, bagaimana live streaming. Jadi sudah saya bahas cukup banyak di sana, teman-teman. Jadi silakan dicek. Oke, saya langsung saja ke classroom-nya ya. Itu saya pintas saja. Kita akan mendesain classroom yang lengkap. Langsung klik saja yang Google Classroom ini. Kalau misalkan di situ tidak ada, silakan buat cari aja di pencariannya. Maka di situ akan muncul ya Classroom. Karena itu sudah free ya, gratis buat kita, tinggal kita manfaatkan saja. Oke, di sini ada, ketika kita klik Classroom tadi, maka kita sudah dibawa ke sini, ke halaman Google Classroom. Ya, ini kelas-kelas yang sudah kita manfaatkan, yang kita buat tahun lalu gitu, untuk pembelajaran tahun 2020-2021. Nah, kita sudah masuk ke tahun 2021-2022. Nah, tahun pelajaran kita. Nah, untuk kelas-kelas yang ini saya sarankan diarsipkan saja. Kita arsip saja. Jadi jangan digunakan lagi, tapi kita arsipkan supaya tidak membingungkan kita ya, karena siswanya baru, lalu materi kita juga selalu diperbarui gitu ya. Maka kita harus buat kelas yang baru. Bisa nggak kalau misalkan kita gunakan kelas yang ada ini? Bisa saja, tapi akan membingungkan kita gitu ya. Bisa saja kita buang-buang atau kita keluarkan siswanya dari kelas yang lama, lalu kita masukkan siswa yang baru, bisa saja. Tetapi itu akan lebih berantakan gitu ya. Dan tugas-tugas yang ada di dalam pun kita bisa delete, kita bisa buang sebagian yang tidak diperlukan lagi. Tetapi itu memerlukan waktu ya. Jadi saran saya, ada baiknya kita membuat kelas yang baru saja, dengan siswa yang baru, materi yang baru, semua yang baru ya. Jadi gini, kita desain dulu satu kelas yang baru ya, baru kita salin, kita copy untuk kelas-kelas yang lain. Nah, caranya kita yang kelas yang lama kita arsip aja ya, kita arsip dengan cara gini. Cara mengarsipnya sudah saya berikan juga, saya sudah kupas tuntas juga di video saya di yang berhubungan dengan Classroom. Tinggal klik saja yang icon titik 3 ini, kemudian arsip gitu ya. Misalkan ini saya arsipkan ini. Oke, diarsipkan ke Google Drive-nya. Jadi kalau mau di delete di sana silahkan, bisa di delete, tinggal masuk ke Google Drive kita lalu kita delete gitu ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita mengarsip kelas ini dengan cara ini, klik icon titik 3 ini lalu arsip gitu ya. Nah, otomatis akan terarsip di Google Drive. Kalau misalkan kita mau delete gitu ya, mau delete, tinggal kita ke Google Drive saja lalu kita delete kelas ini. Seperti itu. Nah, untuk mendelete, mengarsip, lalu mengunci kelas, semua sudah saya bahas di video-video saya yang playlist yang di Google Classroom gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan buat kelas yang baru saja. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua dengan cara di sini ya, di icon plus ini atau tambah ini, silahkan klik saja gitu ya. Jadi ketika teman-teman masuk ke Classroom, ke Google Classroom-nya, maka kita akan dibawa ke halaman ini langsung. Kita langsung saja buat kelas. Kalau sebagai siswa, kalau kita mau gabung ke kelas lain, kita bisa gabung ke sini
Tapi karena kita sebagai guru, maka kita akan buat kelas, ya, buat kelas. Klik saja buat kelas. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Tinggal kita centang aja ini. Saya telah membaca dan memahami. Ini seperti persetujuan saja. Tinggal centang saja ini, lalu lanjutkan. Di sini kita akan buat kelas. Nama kelasnya apa? Misalkan saya akan buat kelas sejarah Indonesia, ya, kelas 10 misalkan. Kelas 10 AKL 1 misalkan. Nah, AKL 1 supaya nanti siswanya tahu ini 10 AKL 1, tapi mata pelajarannya apa, kita lengkapi saja, misalkan sejarah Indonesia gitu ya. AKL 1 sejarah, ya, sejarah Indonesia misalnya, ya. Oke, kemudian selanjutnya di bagian ini, bagiannya silakan, ini opsional saja, boleh silakan masukkan tahun pelajaran tahun berapa, atau bisa juga dengan nama Bapak Ibu. Misalkan di sini Michael Wadubila gitu ya. Michael Wadubila. Jadi nanti tampilan di siswanya ada kelas sama nama kita di bawahnya gitu ya. Jadi kelas 10 AKL 1 sejarah Indonesia misalkan. Kemudian mata pelajarannya ini boleh diisi, boleh juga enggak. Mau ditambahkan sejarah Indonesia boleh. Nah, ini sebetulnya ini tidak akan tampil di siswa juga. Yang tampil nanti di siswanya ini kelas sama nama gurunya gitu ya, yang akan kelihatan di akun siswanya ketika mereka join di kelas kita, ya. Jadi ini opsional, silakan saja diisi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian ruangnya karena kita masih online, jadi BDR saja, ya, BDR. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat saja, buat. Nah, kita sedang membuat kelas AKL 10 AKL 1 gitu ya. Nah, ini dia kelas yang baru kita buat. Ketika kita klik buat, maka kita akan dibawa ke halaman ini, langsung dibawa ke halaman ini gitu ya. Nah, di sini sudah ada nih ya, kelas 10 AKL 1 sejarah Indonesia, ya, pengajarnya Michael Wadubila misalkan ini, ya. Ini kode kelasnya. Ketika kita klik ini, nah, ini kode ini akan kita berikan kepada siswa kita. Tinggal kita salin gitu ya. Kita salin saja atau kita undang. Tinggal copy saja gitu ya. Kita copy ini lalu kita kirim ke siswa kita supaya mereka gabung di kelas kita. Seperti itu. Jadi kita bisa copy yang kode ini, atau kita salin yang ini juga boleh, gitu ya. Lalu berikan kepada siswa untuk mereka join. Nah, ini juga sudah saya bahas semua ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Tinggal dicek saja. Kemudian ini ada forum untuk mengumumkan sesuatu gitu ke kelas kita. Jadi semacam pengumuman umum kepada seluruh peserta yang ada di dalam kelas ini, ataupun ke semua kelas yang kita ajarkan. Kita bisa buat pengumuman di sini, ya. Lalu kita tinggal berikan pengumumannya apa, lalu pilih kelasnya, kelas apa aja, gitu ya. Jadi bisa semua kelas. Kita tinggal centang aja, satu kali pengumuman untuk semua kelas, satu kali klik. Nah, itu bisa juga teman-teman ya. Seperti itu untuk forumnya. Kemudian untuk tugas kelas nih ya, kita akan desain ya. Tapi sebelum kita desain, ini bannernya kita bisa ganti ya teman-teman ya. Ini banner kelas ini kita bisa ganti ya. Itu juga sudah saya bahas ya teman-teman ya di video saya. Jadi kita bisa pilih temanya di sini, klik saja. Nah, tinggal kita pilih nih tema yang sesuai atau warna yang sesuai dengan tema kita gitu ya. Tinggal misalnya ini, klik saja lalu pilih tema kelas. Nah, itu akan berubah warnanya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau
yang ini bannernya kita mau ganti dengan foto bisa juga ya, tinggal kita klik yang upload foto ini lalu pilih fotonya dari laptop kita seperti itu ya. Itu seputar banner ya teman-teman ya. Lalu kita akan masuk ke tugas kelas gitu ya. Kita akan masuk ke tugas kelas di sini ya. Nah, silakan diklik saja tugas kelas. Nah, ini oke, tugas kelasnya, ini forumnya, ini tugas kelasnya. Nah, ini masih kosong ini teman-teman. Ya, masih kosong. Kita akan desain di sini. Kita akan desain. Jadi kita akan desain satu kelas dulu ya. Kita akan desain satu kelas dulu yang rapi, tertata rapi di dalamnya gitu ya. Nanti kita akan coba membuatnya ini ya. Membuat daftar hadirnya di sini, kemudian kita akan buat materinya, kita akan buat ulangan harian mungkin di sini, kemudian ulangan tengah semesternya, lalu kita akan masukkan juga tugas-tugas, kemudian kumpulan soal-soal di sini ya, di topik kita akan buat topik-topik ini. Topik-topik itu kayak semacam loker kita atau lemari-lemari kita. Ya, tempat penyimpanan dari kegiatan aktivitas kita di classroom. Kita simpannya di locker atau di topik. Kita akan buat topiknya terlebih dahulu ya. Caranya Bapak Ibu silakan langsung saja di sini. Jadi nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya, seperti ini, seperti kelas tahun lalu. Nah, ini juga sudah saya bahas ya teman-teman ya. Nah, supaya rapi saja teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada semua topiknya, ada option daftar hadir semester 1-nya, materi semester 1, materi semester 2, ulangan hariannya, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, kumpulan video pembelajaran, kumpulan materi, semua tersimpan di sini gitu ya. Jadi ketika kita membuat penugasan tinggal kita masukkan ke sini. Ketika kita upload materi tinggal masukkan ke sini. Ketika kita buat daftar hadir untuk satu semester kita masukkan ke sini juga gitu ya. Jadi semuanya terarsip di sini, tersimpan di sini, sehingga nanti kalau misalkan ada pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan dari atasan kita atau dari dinas ataupun akreditasi, semua kegiatan kita ya, aktivitas kita sepanjang tahun terrekam di sini gitu ya. Oke, seperti ini kita akan buat ya, biar rapi ya, biar tersusun rapi, termasuk nilai-nilai siswa juga ada semua di sini ya, sehingga tidak membingungkan kita dan kelas kita tertata rapi. Oke, saya langsung saja ke sini ya, langsung ke ini tadi ya, ke kelas AKL 1. Nah, kita akan mendesainnya terlebih dahulu di sini ya, teman-teman ya. Masuk ke tugas kelas. Tugas kelas kita akan buat topik. Ya, di sini klik saja buat. Nah, ini juga sudah saya bahas ya, teman-teman ya, di video saya. Nah, ini hanya pengulangan dan penegasan saja biar lebih rapi lagi. Buat lalu pilih topik. Nah, topiknya kita akan buat yang pertama daftar hadir semester 1, atau boleh juga daftar hadir 1 tahun bisa aja ya, tapi saya akan buat per semester saja di sini teman-teman ya. Misal saya akan buat topik yang pertama daftar hadir semester 1 lah, semester ganjil. Oke. Lalu kalau sudah tinggal tambahkan. Nah, sudah ada di sini satu topik gitu ya. Nanti ketika kita buat daftar hadir, nanti daftar hadirnya masuk ke sini semuanya. Ya, setiap hari ya. Kita hanya bikin satu kali saja, tinggal setiap harinya atau tiap jam pelajaran kita tinggal gunakan lagi ya. Jadi tidak membuat tiap hari, tiap pertemuan buat daftar hadir lagi, tetapi kita buat satu kali saja ya. Nanti saya tunjukkan caranya ya, dan juga sudah saya
buatkan dalam bentuk video tutorial di video saya yang lain. Oke, kemudian selanjutnya daftar hadir, kita akan coba membuat topik lain atau loker lain, namanya materi. Misalkan materi semester, ya, ganjil. Mau materi satu semester, 1 tahun juga boleh, ya, terserah teman-teman, sesuai kebutuhan saja, ya. Oke, sudah 2 nih, ya. Mau tambah lagi silakan, tinggal buat aja topiknya apa. Misalkan sesudah itu kita masuk ke misalnya ulangan harian, ya. Jadi setiap ulangan kita masukkan ke sini, ya. Ulangan harian. Oke. Tambahkan. Sesudah ulangan harian, apalagi tinggal kita tambahkan lagi misalkan ulangan tengah semester. Tengah semester. Lalu tambahkan lagi apa? Misalkan sesudah ulangan harian, ulangan tengah semester, ada yang namanya tugas-tugas. Kita tambahkan tugas-tugas. Ketika kita berikan tugas-tugas harian, nah kita bisa masukkan ke loker ini, gitu ya. Tugas atau harian, gitu ya, bisa juga. Sesuai kebutuhan aja, teman-teman. Lalu tinggal tambahkan. Silakan mau tambahkan lagi apa? Misalkan saya tambahkan materi diskusi misalkan, ya. Jadi ada materi diskusi juga di sini, kita tinggal masukkan aja. Ya. Oke. Lalu kita tambahkan materi diskusi misalkan. Oke. Jadi nanti tersusun rapi, teman-teman, ya. Lalu misalkan kita tambahkan lagi ada kumpulan soal, ya. Kumpulan soal. Jadi anak-anak kita bisa mendapatkan semua ini, teman-teman, ya. Kumpulan soalnya atau soal-soal latihan, materinya, ya, ada, dan mereka bisa akses semuanya dari kelas kita. Jadi walaupun nanti suatu saat teman-teman semua belum selesai, ya, menyelesaikan materinya dalam satu semester, nah anak-anak kita sudah bisa mendapatkan materinya dan mereka bisa belajar sendiri, teman-teman. Makanya kita bisa upload semua di sini, ya. Oke, silakan. Mau ditambahkan apa lagi? Misalkan tambahkan aja kumpulan video pembelajaran, misalkan. Topiknya kumpulan video pembelajaran. Oke, misalkan ini. Kalau mau ditambahkan lagi silakan saja, ya, teman-temannya, sesuai kebutuhan saja. Nah, untuk sementara, ya, karena ini hanya tutorial, saya akan cukupkan topiknya segini saja. Silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan, dan nama-namanya juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, kemudian bagaimana cara mengisi ini semua? Nah, itu juga sudah saya sampaikan di video saya yang lainnya, ya, teman-teman. Silakan dicek saja di playlistnya Google Classroom, semua ada situ, ya. Tapi saya akan tunjukkan yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman, ya, cara membuat daftar hadir nih, ya. Daftar hadir untuk 1 semester atau 1 tahun kita buat di sini, kita bisa buat, lalu nanti kita masukkan ke daftar hadir ini. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau pindahkan bisa juga, ini daftar hadir kita mau pindahkan ke yang paling atas bisa, gitu ya. Tinggal kita ini aja, pindahkan saja, gitu ya. Nah, di sini yang daftar hadir ini tinggal kita klik saja, lalu tarik ke atas, gitu ya. Tarik sampai atas, misalkan mau kita taruh di paling atas, ya, paling atas sebelum semua topik. Nah, di sini,
misalkan sini. Oke. Jadi topik pertama adalah daftar hadir. Kemudian kita maunya topik kedua itu materi aja. Nah ini materi semester misalkan ya ini ya. Nah ini kita tinggal pindahkan saja ya, pindahkan lagi materinya ya, materinya dengan cara ini ya, dengan cara tinggal kita klik yang ini lalu angkat ke atas. Angkat ke atas. Tinggal dipindahkan sesuai kebutuhan saja teman-teman ya. Jadi di bawah daftar hadir misalkan. Nah, di sini. Jadi daftar hadir, materi semester ganjil, lalu mau ditambahkan apa lagi silakan saja. Ya, silakan saja. Tinggal teman-teman susun atau atur sesuai kebutuhan saja. Atau bisa juga teman-teman klik yang icon titik 3 ini. Ya, bisa ganti nama, hapus atau salin atau naikkan ke atas ya, atau turunkan ke bawah. Maksudnya ini dinaikkan ke atas lalu bisa juga diturun ke bawah, atau salin ya, kita salin yang daftar hadir ini, kita salin, atau bisa juga kita hapus ya, ini nggak dibutuhkan nih. Nah ini kita bisa klik hapus gitu ya. Jadi caranya klik di icon titik 3 ini, hapus atau turunkan, naikkan, atau mau ganti nama juga boleh. Seperti itu teman-teman. Itu juga semua sudah saya bahas di video saya yang lain ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mampir ke channel saya dan juga di playlist tentang Google Classroom itu semua lengkap teman-teman ya. Oke, sudah. Sekarang saya mau contohkan satu saja teman-teman untuk membuat daftar hadir lengkap ini ya. Daftar hadir lengkap untuk satu semester gitu ya. Nah di sini buat saja daftar hadir ya. Kita akan buat daftar hadir. Nah cara memasukkan materi lengkap 1 tahun sudah saya kupas juga di video saya yang lain. Kemudian memasukkan video-video juga sudah saya kupas. Lalu kumpulan soal-soal sudah saya kupas di video saya yang lain. Materi-materi ini juga sudah saya kupas semuanya. Jadi kalau misalkan saya bahas satu-satu, maka video ini terlalu panjang teman-teman. Karena videonya sudah ada di channel saya di playlist Google Classroom ya. Oke. Saya contohkan satu saja. Ini membuat daftar hadir ya semester 1. Kita akan buat satu saja dan itu berlaku untuk 1 tahun atau 1 semester. Bisa 1 tahun, bisa 1 semester gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sini langsung. Buat. Lalu di sini pilih yang tugas nih ya, tugas kuis. Langsung di sini. Lalu di sini kita silakan ditulis saja atau maksudnya diketik saja di sini, kasih judulnya, berikan judulnya di sini. Judulnya adalah daftar hadir ya. Ya, daftar hadir. Daftar hadir. Nah, tanggal berapa? Ya, tanggal misalkan tanggal 16 deh. 16 Juli misalkan ya, 16 Juli 2021. Oke. Seperti itu. Kemudian petunjuknya silakan diisi, tidak perlu gitu ya. Tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Atau bolehlah misalkan kita berikan petunjuknya, silakan mengisi hanya 1 kali saja. Oke. Lalu di sini teman-teman silakan pilih yang ini. Jadi bukan tambahkan, bukan juga buat, tapi pilih yang blend quiz. Klik saja. Lalu di sini silakan memberi nama atau judulnya apa? Ya, judulnya kita kasih daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa. Nah ini juga sudah saya bahas ya teman-teman di video saya, cara membuat daftar hadir lengkap untuk 1 tahun atau 1 semester di videonya ya. Lalu langsung saja di sini ya. Kalau sudah ini langsung saja kita yang ini juga kita beri namanya ya.
Oke, namanya juga daftar. Copy saja. Lalu yang ini kita kasih namanya juga. Nah. Oke, kemudian langsung saja yang add question ya. Di sini silakan kehadiran. Beri judulnya kehadiran. Nah, lalu yang option ini pilihan ganda saja. Lalu di sini silakan beri hadir gitu ya, hadir. Jadi nanti siswa masuk dan mengklik daftar hadir ini, maka dia langsung klik hadir gitu. Jadi otomatis kalau dia nggak klik berarti dia nggak hadir. Jadi hanya satu gitu ya, hanya satu pilihan saja hadir gitu. Yang tidak hadir berarti dianggap tidak mengisi daftar kehadirannya, berarti dianggap memang tidak ada ya, tidak hadir di kelas kita tanggal segitu gitu ya. Oke, ini diaktifkan ya, wajib diisi, jangan lupa teman-teman ya. Kalau sudah, nah di sini kita boleh misalnya kita setting sebentar deh ya, buat settingannya di sini. Lalu di sini di presentasinya ini tidak perlu, di kuisnya nah jadikan ini sebagai kuis. Kemudian presentasinya tidak perlu, ini umum. Silakan kalau misalkan teman-teman mau centang yang batasi ke satu jawaban boleh juga gitu ya. Tapi teman-teman untuk melanjutkan di pertemuan berikutnya harus disetting lagi nih ya, dibatasi lagi gitu, di apa namanya, jangan dicentang gitu ya, seperti ini. Kalau dicentang seperti ini, maka ini daftar hadir ini memang untuk tanggal ini ya, tanggal 16 mereka bisa mengisinya, tapi untuk berikutnya mereka tidak bisa lagi mengisi, karena ketika kita centang seperti ini maka hanya satu kali jawaban saja, satu kali respon saja gitu ya. Nah, maka supaya kita nggak perlu setting lagi, kita lepaskan saja ini, jangan dicentang ya, jangan dicentang, supaya form ini bisa diisi setiap hari atau setiap jam pelajaran kita. Jadi kita tidak perlu setting lagi. Nah, kalau misalkan kita centang berarti bisa juga, tapi akan lebih memerlukan waktu lagi untuk kita uncentang lagi gitu ya, supaya formulir itu bisa digunakan lagi. Jadi saran saya di video saya yang satu memang saya centang supaya tidak diisi berkali-kali gitu ya. Tapi supaya memudahkan kita ya, kita uncentang aja gitu ya. Lalu kita tambahkan di keterangannya aja ya, di keterangan yang tadi, supaya mengisi absennya hanya sekali saja gitu ya, tidak usah berkali-kali gitu. Jadi kalau kita nggak centang ini, kita harus berikan keterangan di petunjuk tadi supaya mereka tidak mengisinya berkali-kali, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silakan mau dicentang boleh, tidak dicentang juga tidak apa-apa, supaya memudahkan kita saja gitu ya. Lalu disimpan kalau sudah teman-teman ya. Nah, nanti siswa kita akan masuk seperti ini ya. Jadi kita coba perhatiin jauh. Jadi ketika siswa kita masuk, klik linknya, mereka hanya mengklik hadir gitu ya, lalu kirim seperti itu. Sudah, siswa kita seperti itu saja ya, sangat gampang gitu ya. Dan ini akan berlaku untuk 1 tahun atau 1 semester sesuai kebutuhan kita saja ya. Nah, kalau sudah ini teman-teman, kita tinggal ya, ini kita ke sini. Nah, kita setting lagi nih ya, setting di sini. Ini tutup boleh ya, ini langsung ditutup juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini kita setting di sini dulu, setting. Ini kalau misalkan ada tugas gitu ya, tugaskan
Nah, ini sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini ada fitur-fitur dari Classroom-nya, ada tugaskan, jadwalkan, ya, lalu simpan sebagai draft atau tenggat waktu. Sudah saya bahas juga ya, khusus ya teman-teman ya. Semua fitur-fitur di Classroom ini sudah saya bahas. Jadi kalau teman-teman ingin memperdalam lagi, silahkan dicek saja teman-teman ya. Nah, tugaskan itu langsung hari ini kita langsung tugaskan. Kalau kita mau jadwalkan, nah silahkan dibuat penjadwalan dulu kapan daftar hadir ini dirilis gitu ya. Silahkan cek di video saya yang lain teman-teman ya. Nanti terlalu panjang videonya kalau saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini teman-teman, ini daftar hadir untuk kelas apa gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan ini untuk semua kelas. Jadi misalnya dalam sehari kita mengajarnya itu ada 8 kelas, semua kelas 10. Nah, kita bisa centang tuh. Jadi daftar hadir ini berlaku untuk semua kelas ini. Tapi ketika mereka mengisi daftar hadir itu akan masuk ke kelasnya masing-masing gitu. Jadi tidak masuk ke satu kelas saja. Nah, ini serunya teman-teman. Jadi tidak membuat kita jadi repot gitu ya. Nah, tinggal pilih aja kelasnya untuk semua siswa misal. Nah, untuk poin silakan teman-teman. Biasanya ini teman-teman mau menilai nggak kehadiran mereka. Ya, kalau misalkan mau menilai, misalnya kalau mereka hadir dapat 1 poin, nah silakan aja kasih 1 poin gitu ya. Kalau saya sih 1 poin. Ketika mereka mengklik daftar hadirnya hadir, maka mereka dapat 1 poin. Jadi mereka tiap hari ketika mengisi daftar hadir, mereka dapat nilai 1 gitu ya. Kemudian tenggat waktunya kapan, tinggal disetting saja ya. Untuk hari ini misalkan gitu ya, batasnya sampai jam berapa, misalnya tanggal 17 besok ya, tinggal kemudian jamnya jam berapa, tinggal disetting sesuai kebutuhan saja teman-teman ya. Kemudian topiknya ini ya, jangan lupa topik masuk kemana. Nah, ini masuk ke daftar hadir semester ganjil, tinggal kita masukkan ke sini deh gitu ya topiknya. Nah, ini yang lain tidak perlu isi teman-teman, cukup segini saja, seperti ini saja cukup gitu ya. Tenggat waktunya silakan disesuaikan dengan kebutuhan saja. Topik masukkan ke topiknya. Jadi nanti teman-teman kalau upload materi segala macam, silakan pilih sesuai topik yang sudah kita buat tadi. Ke lemarinya ya, ke lokernya masing-masing. Jangan salah masukin. Itu teman-teman ya, gampang. Kalau sudah, tinggal kita langsung tugaskan saja. Tuh, teman-teman ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, nih sudah ada di sini nih, tertata di sini ya daftar hadir. Nanti untuk minggu depan nanti akan ada di sini juga. Kita masukkan ke sini daftar hadir tanggal berapa ada di sini juga, gitu ya. Nanti di akun siswa juga akan kelihatan, gitu ya. Daftar hadir ini ketika kita rilis batasnya kapan akan kelihatan juga semua ya teman-teman ya. Bagaimana cara memasukkan materinya, tugas-tugas, video segala macam sudah saya jelaskan ya teman-teman, silakan dicek saja. Oke, untuk selanjutnya teman-teman sini, kalau misalkan untuk minggu depan gini ya, untuk daftar hadir minggu depan gampang, tinggal kita ambil yang ini lagi, caranya tinggal buat, kemudian gunakan kembali postingan gitu ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita pilih dari mana tadi, dari kelas ini. Ya, yang mana? Yang ini gitu ya. Tinggal klik saja. Ya, yang ini. Lalu gunakan kembali ya postingan. Tinggal kita klik saja. Lalu ganti tanggalnya. Tanggalnya apa? Misalkan tanggal 17. Seperti itu. Hanya ganti tanggal aja teman-teman. Lalu poinnya tetap 1. Nah, tenggat waktunya kapan? Misalnya tanggal 17 juga gitu ya. Jam berapa? Ya, seperti biasa. Topiknya masukkan mana, lalu tugaskan. Seperti itu ya. Nah, untuk kelas lain juga seperti itu. Misalkan nih ya, untuk kelas lain kita gunakan daftar hadir yang ini juga. Caranya gampang ya, caranya gampang. Tinggal kita masuk ke kelas ini gitu ya.
Misalnya untuk kelas sejarah ini deh, yang ini. Ya, yang OTKP 3 misalkan, 10 OTKP 3 misalkan. Nah, di sini saya akan menggunakan daftar hadir yang tadi. Daftar hadir yang tadi kan saya buat di AKL 1 ya. Ya, caranya gini. Ya, tinggal tugas, kemudian buat, gunakan kembali postingan, lalu pilih dari yang tadi. Sejarah Indonesia yang tadi, yang tanggal ini misalkan 17-nya, tinggal ambil aja, gunakan. Gitu. Lalu kita tinggal rubah saja tanggalnya. Rubah tanggalnya gitu, 18 misalkan gitu ya. Lalu setting deh. Ya, hanya untuk satu kelas yang ini aja silakan. Tapi kalau untuk seluruh kelas tinggal centang saja. Tenggat waktunya lagi, kemudian topiknya, kalau sudah tinggal tugaskan. Ya. Seperti itu. Untuk kelas lain juga sama, ya. Kalau misalkan kita mau gunakan daftar hadir yang tadi, ya, tinggal kita pilih kelasnya, misalkan ini, kemudian tugas kelas, lalu buat, gitu ya, klik buat, gunakan kembali postingan. Gunakan kembali postingan dari yang mana tadi? Tinggal ambil dari kelas yang tadi, ya, kelas. Nah, ini yang ini, kelas 10 AKL 1, yang mana tanggal berapa gitu ya, tinggal klik saja lalu gunakan kembali postingan seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita buat ya formnya, ya tinggal gunakan kembali postingan, ganti tanggal. Seperti itu, sangat menarik, sangat gampang teman-teman ya. Oke, itu untuk daftar hadir. Demikian juga teman-teman dengan yang lain-lain ya, dengan materi segala macam. Itu tinggal kita masukkan lengkap materi kita di sini ya. Di topik-topiknya jangan lupa teman-teman ya, masukkan ya. Untuk masukkan materi yang ini ya, masukkan materi dalam bentuk video bisa ya, atau dijadikan dalam bentuk tugas juga bisa ya. Tinggal nanti masukkan aja ke loker-loker ini seperti tadi teman-teman. Itu semua sudah saya bahas ya teman-teman dalam video saya. Jadi silakan dicek saja gitu ya. Oke, ini sudah teman-teman. Ini anggotanya. Kemudian ini nilai. Jadi semua nilai siswa akan terekam di sini semuanya. Kegiatan kita selama 1 tahun akan terekam di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini terlalu panjang nanti videonya karena ini sudah saya bahas dalam video-video saya. Jadi tidak perlu lagi saya bahas satu persatu ya teman-teman. Saya hanya menunjukkan lagi caranya supaya tersusun rapi saja ya, tertata rapi saja. Oke, ini kelas yang kita buat tadi ya teman-teman ya, kelas yang kita buat tadi. Nah, ini kan kita sudah desain tadi tuh, sudah desain. Tinggal kita buat untuk kelas-kelas yang lain. Bagaimana caranya? Ya, kita buat satu kelas saja udah. Buat satu kelas yang rapi, yang sudah kita setting bagus gitu ya, sudah masukkan yang lain-lain gitu. Tinggal kita salin untuk kelas-kelas lain teman-teman. Jadi nggak perlu buat semua kelas seperti itu, tapi tinggal kita salin gitu ya. Tentunya sebelum ada siswa ya di dalamnya teman-teman, kalau bisa gitu ya. Nanti kalau sudah ada siswa sebetulnya sih nggak apa-apa juga sih ya, tapi ada baiknya sih lebih bagus sebelum ada siswa. Jadi kita desain dulu. Kalau sudah desain satu kelas, tinggal kita salin untuk kelas-kelas yang lain, kelas dimana kita ampu atau mengajar. Tinggal kita ganti aja. Tadi kan AKL 1, nah sekarang AKL 2 gitu ya, AKL 2 seperti itu. Ruangnya apa? BDR juga, BDR. Oke, tinggal salin gitu ya. Oke, kemudian di sini teman-teman sekarang lagi menyalin gitu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini ya. Ini kelas yang kita salin dari AKL 1 tadi ya, ini kelasnya. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya kita salin juga dari sini aja. Karena kita kan sudah desain nih, sudah ada nih. Nah, kalau klik ini, nah ini sudah ada, kita sudah desain gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi silakan desain satu kelas saja ya yang bagus, lalu tinggal di copy saja teman-teman ya, di copy saja ya.
Oke, teman-teman, jadi saya ulang sekali lagi, silakan masuk ke akun Gmailnya, lalu klik saja klik Google Apps, lalu cari yang namanya Classroom. Lalu di Classroom silakan teman-teman lihat itu kelas-kelas sudah teman-teman buat ya di sini. Nah, ini kelas yang barusan tadi teman-teman ya, di sini ya, silakan dicoba teman-teman. Lalu kalau mau buat kelas baru silakan klik yang ini aja ya, buat kelas ini, centang saja gitu ya, lanjutkan gitu. Lalu beri namanya, bagian dan sebagainya, lalu buat, jadilah satu kelas. Desain satu kelas dulu, baru disalin, di copy untuk kelas-kelas yang lain teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan saja ditanyakan di kolom komentarnya, nanti saya akan jawab teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan dalam mendesain classroom teman-teman, silakan menghubungi saya atau silakan komentar saja di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya, sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang.